Bumi ini sangat luas, terdiri dari daratan dan lautan yang membentang tak terkirakan. Pastinya masih ada di sana tempat-tempat yang masih misterius dan bahkan belum pernah terpecahkan tentang tempat tersebut berdasarkan apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang belum pernah ditemukan hingga hari ini. Selamat datang, para penjelajah waktu dan pecinta misteri. Sebelum kita membuka tabir cerita dari masa lalu yang penuh teka-teki ini, tekanlah tombol like dan subscribe sebagai tanda bahwa kalian siap menyusuri lorong-lorong sejarah kuno dan mitologi yang terlupakan. Bersiaplah, karena perjalanan kita akan segera dimulai. Bumi kita memiliki luas sekitar 500 juta kilometer, persegi 70%-nya adalah lautan luas, daratannya hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Menurut para peneliti, manusia telah 90% menjelajahi daratan, sedangkan lautan hanya sekitar 57,8% saja. Itu berarti masih ada tempat-tempat yang belum terjamah oleh manusia. Ini yang menjadi menarik untuk kita bahas. Apakah tempat-tempat yang belum terjamah tersebut merupakan salah satu dari tempat yang misterius yang ada di dalam Al-Quran dan hadis? Aninul Hayat merupakan sebuah telaga atau sebuah tempat yang memiliki mata air yang kalau airnya diminum oleh manusia, maka orang itu tidak akan mati sampai hari kiamat, kecuali dia memohon kepada Tuhan untuk dimatikan. Kisah tentang tempat Ainul Hayat ini berhubungan erat dengan dua tokoh besar, yaitu Raja Zulkarnain dan penasihatnya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Ada sebuah riwayat dari At-Salabi dari Imam Ali. Suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadahnya malaikat kepada Tuhan Sang Pencipta. Kemudian malaikat pun memberitahu kepada Zulkarnain bahwa ada malaikat yang dia diciptakan, dia selalu sujud dan tak pernah mengangkat kepalanya untuk selamanya, karena dia tidak mau untuk menyia-nyiakan waktu untuk selalu beribadah kepada Tuhannya. Maka Zulkarnain yang mendengar penuturan dari malaikat itu, dia menjadi tertarik, sebab Zulkarnain ingin hidup abadi supaya dia bisa lebih lama beribadah kepada Tuhan. Kemudian dicarilah telaga itu oleh Zulkarnain dan Khidir alaihissalam beserta dengan pasukan kerajaannya. Kemudian mereka menemukannya di tempat terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebuah tempat yang gelap, namun bukan seperti gelap pada malam hari, tapi gelap karena ada semacam asap atau kabut tebal, dan yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir, dan pula Zulkarnain tidak meminumnya. Makanya khilaf dari para ulama. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga hari ini, tapi ada juga yang mengatakan Nabi Khidir sudah wafat. Kemudian pada abad ke-14 ada seorang penjelajah yang bernama Juan Ponce de Leon yang diutus oleh seorang raja yang bernama Raja Ferdinand. Ponce de Leon ditugaskan dalam memimpin ekspedisi pencarian mata air keabadian, atau dalam Islamnya disebut Aninul Hayat. Tapi sampai akhir hayatnya Ponce de Leon tidak menemukan mata air itu. Dia tewas karena dipanah oleh suku pedalaman India. Artinya tempat ini masih misterius hingga hari ini. Bayangkan saja jika tempat ini sudah benar-benar ditemukan, pastinya orang-orang di seluruh dunia akan meminumnya dan tidak akan takut lagi akan kematian. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan dan bukan apa yang kita inginkan. Tembok ini ternukil di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi dan beberapa hadis. Singkatnya, tembok besi yang dibuat Raja Zulkarnain ini berfungsi mengurung dua kabilah perusak, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Tembok ini akan runtuh ketika dunia diambang kiamat dan kaum yang di dalamnya akan melakukan pengerusakan di seluruh dunia. Jumlah kaum ini sangat banyak. Diriwayatkan kalau ada satu manusia berarti jumlah Ya'juj dan Ma'juj ini berjumlah 999. Menurut survei pada tahun 2021 penduduk bumi ada 7.888 miliar. Artinya jumlah Ya'juj dan Ma'jujnya adalah 7.888 miliar dikali dengan 999, pastinya itu jumlah yang luar biasa banyak. Bayangkan kalau mereka semua keluar, pasti bumi ini akan padat dan berdesak-desakan. Dan logikanya, di mana lokasi tempat mereka ini kalau jumlahnya saja begitu banyak dan mustahil kalau itu hanya ada di sebuah pulau. Untuk
Untuk jumlah sebanyak itu, diperlukan minimal sebuah benua yang sangat luas. Dan jawaban yang paling masuk akal adalah tembok Zulkarnain bisa saja ada di dimensi lain, atau memang sengaja Tuhan tutup atau dibedakan dengan dunia manusia. Banyak dari orang-orang yang sudah mengetahui tentang Dajjal. Di hadis dan Al-Quran disebutkan bahwa Dajjal merupakan salah satu dari 10 tanda datangnya kiamat kubroh. Jika Dajjal telah muncul, maka dunia saat itu telah diambang kehancuran besar. Dia dipenjarakan Tuhan di suatu pulau yang misterius dan dijaga oleh seekor hewan yang bisa berbicara yang bernama Al-Jassasah. Ada hadis Nabi yang mengungkapkan tentang pulau ini, namun Nabi tidak merincikan secara jelas lokasi persisnya berada di mana, hanya saja Rasulullah menunjukkan arahnya. Dajjal akan keluar dari perkampungan Yahudi Ashbahan. Bersamanya ada 70.000 orang Yahudi. Hadis yang diriwayatkan Anas radhiyallahu anhu. Dajjal akan keluar dari bumi di arah timur yang dinamakan Khurasan. Hadis yang diriwayatkan Abu Bakar Asy-Siddiq radhiyallahu anhu. Artinya secara pasti bahwa tempat munculnya Dajjal adalah dari sebelah timur dan tak jauh dari daerah yang bernama Khurasan. Maka di manakah sekarang Khurasan itu berada? Kalau sekarang Khurasan itu terletak di negara Iran sebelah timur, sekarang nama Khurasan dijadikan sebuah nama provinsi di sana. Namun jauh sebelum itu, sejak abad ketiga Masehi, Khurasan itu adalah suatu wilayah yang luas, meliputi Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Sedangkan tentang Pulau Dajjal dikurung mungkin saja berada tak jauh dari wilayah-wilayah itu. Dan banyak tersebar kabar bahwa Dajjal dikurung di salah satu pulau di Yaman yang bernama Socotra. Karena pulau ini benar-benar aneh dan punya hewan dan tumbuhan yang tidak ditemukan di tempat lain selain di Pulau Socotra ini. Banyak orang yang mengaitkan tentang Pulau Socotra ini sebagai Pulau Dajjal. Namun ada pula yang mengatakan Dajjal di segitiga Bermuda. Dan ada beberapa pendapat lain yang menyebutkan tentang di mana Pulau Dajjal ini sebenarnya. Tapi kita tidak bisa bahas itu dengan rinci karena nanti akan sangat panjang durasi video ini. Mungkin kita akan bahas di satu video khusus jika banyak yang pengen tahu cerita tentang khusus makhluk Dajjal ini. Intinya adalah sebuah petunjuk bahwasanya tempat Dajjal di penjara adalah di sebuah pulau, dan satu-satunya orang yang pernah ke pulau itu dan bertemu Dajjal adalah Tamim Dadari yang hidup di zaman Nabi. Tamim pun tak sengaja bertemu Dajjal karena ketika itu kapalnya terombang-ambing selama 1 bulan dan terdampar di sebuah pulau yang entah ada di mana. Logiknya kejadian Tamim ini tidak pernah terjadi lagi, dan bahkan sampai saat ini bisa disimpulkan bahwa pulau tempat di mana Dajjal di penjara memiliki lokasi yang tidak biasa, atau bisa juga dibilang dia bukan berada di dimensi manusia, makanya tidak bisa ditemukan. Sekarang kita masuk ke pembahasan keempat, di mana tadi kita sudah membahas tentang telaga, tembok misterius, dan pulau. Kali ini tempat yang misterius adalah sebuah gunung, kisahnya pernah disabdakan Nabi SAW. Ketika sahabat beliau yang bernama Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dengan apa bumi ini bisa tenang?" Nabi bersabda, dengan beberapa gunung. Kemudian Abdullah bin Salam melanjutkan bertanya, lalu dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Nabi bersabda, dengan gunung Kaf yang terbuat dari zamrud hijau dan birunya langit. Dan para ahli tafsir mengatakan bahwa gunung Kaf merupakan induk semua gunung yang ada di dunia ini. Ada beberapa pendapat mengenai keberadaan gunung Kaf ini. Raja Zulkarnain pernah naik ke gunung ini mengenai letaknya ada di antara Yordania dan Arab Saudi. Namun ada juga berpendapat lain yang mengatakan letaknya ada di daerah Yaman. Selain itu, ada yang menyebut gunung Kaf berada di suatu daerah sebelum Persia dekat tembok Yakjuj dan Makjuj. Gunung Kaf dihuni oleh para rijalul gaib atau wali Tuhan yang berjumlah 70 orang karena menjauhkan diri dari duniawi. Di sisi lain, ada pula yang mengatakan bahwa di dekat gunung gaib ini ada sebuah pulau yang bernama Al-Khadar. Ia itu tempat bertemunya arus sungai dan laut. Pulau itu dihuni oleh sosok hamba Allah yang saleh yang dikenal sebagai Nabi Khidir alaihissalam. Mengenai lokasi persisnya ada di mana sampai saat ini pun masih menjadi misteri yang belum terpecahkan atau tidak akan pernah terpecahkan. Kalau kita nilai dari sisi kekayaan, mungkin sultan-sultan dari seluruh negeri tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Raja Sulaiman. Nabi atau Raja Sulaiman adalah sosok orang terkaya yang sebenarnya dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh, Engkaulah yang Maha Pemberi." Al-Quran Surat Sya'ad ayat ke-35.
dikatakan kepadanya, "Masuklah ke dalam istana." Maka tatkala dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolam air yang besar dan disingkapkannya kedua betisnya. Berkatalah Sulaiman, "Sesungguhnya ia adalah istana licin terbuat dari kaca." Kemudian berkatalah Balqis, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam." Al-Quran Surat An-Naml ayat ke-44. Saking luar biasanya bentuk dari istana ini sampai-sampai ternukil di dalam Al-Quran. Menurut beberapa para ahli sejarah, istana Megah Sulaiman dibangun oleh manusia dan bangsa jin. Makanya istana dari Nabi Sulaiman ini istimewa. Tidak bisa jika dibandingkan dengan bangunan-bangunan modern seperti sekarang ini. Istana Nabi Sulaiman disebut dengan Solomon Temple atau kuil Sulaiman. Hal ini sesuai dengan literatur bangsa Yahudi. Istana Nabi Sulaiman alaihissalam sekarang sudah tak ada lagi, alias sudah runtuh. Yang tersisa hanyalah tembok sebelah barat dari bangunan kuil. Bagi orang Yahudi, bangunan ini dinamai kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Nah, selama pemerintahan Hizkia, perluasan tembok ini dilakukan sampai ke arah barat, yang sekarang dikenal dengan nama Kota Lama Yerusalem. Pada tahun 2005, seorang arkeolog bernama Eilat Mazar menemukan sisa peninggalan kerajaan Nabi Sulaiman. Dia menemukan situs pintu gerbang dengan lengkungan setinggi 18 meter yang dinamakan struktur batu melangkah. Maka karena ditemukan benda-benda itu, mereka melakukan penggalian besar-besaran sampai ke Masjidil Aqsa, yang akhirnya memicu kemarahan umat muslim di seluruh dunia. Karena ditakutkan sebab dari penggalian itu akan merobohkan Masjidil Aqsa. Lalu 2 tahun kemudian, di tahun 2007, ditemukan kembali reruntuhan bangunan yang mereka yakini sebagai reruntuhan kuil Nabi Sulaiman. Kuil itu berada di sebelah Masjidil Aqsa, walaupun bangunan kuilnya sudah terlihat hancur. Para ahli sejarah yakin kuil Nabi Sulaiman masih bisa diangkat untuk dilihat. Dan di lokasi yang sama ditemukan beberapa peninggalan seperti keramik dan perabotan yang terkubur selama ribuan tahun. Menurut mereka, penemuan ini dianggap penting untuk mengetahui peradaban dan kemajuan yang telah dicapai oleh manusia di zaman Nabi Sulaiman dan Nabi Daud alaihissalam. Kuil atau istana Nabi Sulaiman ini merupakan lambang simbol kekuatan serta sebagai bentuk pengakuan atas bangsa Yahudi kepada dunia. Sehingga sangat berguna bagi kaum Yahudi. Pada intinya, mereka mau mencari kuil Nabi Sulaiman dengan cara menghancurkan Masjidil Aqsa yang merupakan salah satu tempat yang dimuliakan Nabi kita. Seperti itulah akhir dari pembahasan kita tentang 5 tempat misterius dalam Al-Quran yang masih belum ditemui dan selalu menjadi tanda tanya bagi umat manusia hingga kini. Semoga kisah ini bermanfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Tuhan. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan dimanapun kita berada. Amin. Sampai jumpa di cerita berikutnya.